Selamat hari apa ini, sobat-sobat lintas? Ya, terserah hari apa kamu menonton ini, itulah selamat harinya ya. Oke. Kembali lintas mengadakan bincang buku favorit BBF kali ini bersama saya dan tentunya saya tidak sendirian karena saya mau berbincang sama siapa kalau sendirian di sini. Oke, sobat-sobat lintas. Tidak usah berlama-lama, saya panggilkan saja bintang tamu kita kali ini, Mbak Rosidatul Hasanah atau sering disapa Mbak Oci. Apa kabar Mbak Oci? Baik, halo Sobat Lintas. Nah, itu dia. Kamu pasti sudah sering mendengarnya. Apalagi akhir-akhir ini Mbak Oci sering muncul di BBF ya. Udah beberapa kali. Oke. Mungkin perkenalan dulu Mbak Oci, mungkin masih ada yang belum eh, apa pingin tahu gitu loh, yang sobat-sobat lintas pengen tahu Mbak Oci ini sehari-harinya beraktivitas sebagai apa mungkin atau profesi apa dan sekarang posisi domisili di mana. Silakan Mbak. Oke, halo Sobat Lintas. Kenalin ya, tadi nama aku Rosi Datul Hasanah, jadi agak-agak sulit. Aku lebih suka dipanggil Oci daripada Rosi, soalnya Rosi itu pembalap yang nggak cocok banget sama aku. Aku, Ya aku ingatnya Rosiana pembalap. Silalahi Mbak. Oh iya, Rosi Lalahi boleh juga sih. Oke, silakan Mbak. Oke, aku domisilinya di Kalsel, Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, kalau kalian tahu. Terus aktivitas Ayo cari di keseharian. peta sobat-sobat lintas. Iya, betul-betul. Aktivitas keseharian sebagai P3K per waktu di dinas. Nah, nggak usah disebut lah ya. Nggak apa-apa, disebutin aja. Tapi kalau memang keberatan ya udah, nggak salah. Yang Oke, penting Mbak Oci senantiasa antusias berliterasi bersama lintas ya. iya tentunya. Aku Oke. seorang pembaca dan penikmat karya, terutama karya-karya Andre Hirata, itu aja sih paling. Nah, itu dia yang akan kita bahas malam ini, sobat-sobat lintas. Mbak Oci ingin membahas salah satu buku favoritnya, yaitu apa tuh? Kalau bahasa Inggrisnya ya, The Ordinary People. Bahasa Indonesianya orang-orang biasa. Seru Oke, banget. Dan orang-orang biasa, novel karya Andrea Hirata. Ini terbitnya tahun, kalau nggak berapa? salah, 2019 ya. Oh, iya. Oh. 2019. Bahkan ada sequelnya, eh, Guru yaitu Ain. Guru Aini. Oke. Apa yang menurut Mbak Oci menarik dari novel orang-orang biasa ini? Seperti biasa ya, Andrea Hirata itu dari setiap tulisannya itu mengangkat topik yang selalu ditulisnya itu tentang lokalitasnya itu di Belitung kan, yaitu Belitung daerah apa itu Belitung Sumatera ya? Ya, Enggak sih? betul. Nah, daerah Bangka lokal. Belitung. Nah, itu daerah yang kayak pedalaman gitu, otomatis dia itu selalu mengangkat tentang topik ini nih, favoritku, kemiskinan. Dan dia itu bisa banget mengangkat tema kemiskinan itu bukan yang kayak sedih-sedih atau apa, tapi ada banyak yang bisa diangkatnya dalam sebuah topik kemiskinan, tentang perjuangan, tentang, tapi lucu juga. Apalagi orang-orang biasa ini ternyata, waduh, lucu banget. Kocak bagus ya. Saya juga udah baca sih. Tuh, dua-duanya orang-orang biasa dan Guru Aini. Wah, kocak banget. Iya, itu kepandaian yang tidak bisa dimiliki semua penulis ya. Iya, Untuk mengaduk-aduk emosi pembaca. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang mau ngakak gitu karena saking gelinya. Apa dengan pembangunan karakter, pembangunan cerita yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Nah, ketika dia menggambarkan salah satu karakter, salah satu tokoh, itu bagus banget metafora-metaforanya gitu. Kayak di ini ya, di orang-orang biasa ini ada salah satu tokoh yang namanya Saobri. Ya, Sobri kalau nggak salah ya, Mbak Oci. Yang dilarang ngomong, halo?
Mbak Oci apa nggak masih di sini? Jangan saya ngomong sendiri nih dari tadi. Halo, soalnya, Halo. wah dari mana aja Mbak? Oh, nggak kedengaran nggak tadi? Enggak, Oke, oke, oke. Waduh. Oke, sudah iya, jelas kan ya? oke oke. Tadi sempat ada kendala teknis ya, jadi Nah, begitulah Zoom. Mbak Oci membiarkan saya ngomong sendiri tadi. Iya, waduh. Em, Mana tadi? Ya, sampai itu ketika Andrea Hirata membangun sebuah karakter, menciptakan semesta sebuah atau salah satu karakter di dalam novelnya itu eh, penceritaannya bagus banget, penuturannya dengan Hmm, ya metafora-metafora khas Andrea Hirata. Misalnya nih, salah satu tokohnya si siapa? Sobri. iya. Iya, katanya dia dilarang ngomong karena Mulutnya kayak corong toa. jadi dia dilarang ngomong, makanya di situ disebutkan sifatnya pendiam, tapi bukan karena memang dia pendiam, bukan, tapi karena dia dilarang ngomong. Kenapa Iya, dia betul. dilarang ngomong? Karena kalau dia ngomong itu nadanya high notes, nadanya tinggi dan katanya mirip radio rusak. Jadi dia dilarang ngomong, makanya dia eh, disebutnya di situ sifatnya pendiam. Padahal bukan benar-benar pendiam. Diam karena terpaksa itu. Lucu. Gitu. Iya. Nah, itu Andrea cara Hirata. Andrea Hirata apa, mendeskripsikan karakternya seperti itu. Eh, Kocak sih. Tapi Kocak itulah banget. em, apa namanya ciri khasnya dan itu yang membuat kita nggak pernah mau berhenti baca bukunya. Betul sekali. Terus itu sih, Andrea Hirata kan seperti biasa. Cerdasnya itu loh, dia itu menggambarkan sesuatu, terus menjelaskan dengan sains, tapi kadang-kadang lucu, kadang-kadang gimana ya, metafornya itu. Emang Iya, cerdas banget. dia membuat segala yang tampak sangat rumit menjadi sangat sederhana Nah, itu dia. dan bahkan lucu. Lucu. Iya. Itu sih yang favorit favoritku itu karena dia mengangkat tema kemiskinan dan itu ya di pedalaman itu orang-orang dengan kesulitan berbagai macam kesulitan ekonomi kelas bawah lah ya yang digambarkan dia itu dan Hmm. itu kan aku pernah nonton di YouTube itu inspirasi dia orang-orang biasa dan guru Aini itu katanya berawal dari tetangganya itu seseorang yang dari kalangan bawah juga yang pengen masuk kedokteran diterima di Universitas Negeri di Sumatera ternyata nggak bisa masuk hanya gara-gara nggak punya uang 12 juta untuk uang masuk fakultas kedokteran kan itu fakultas Miris. kedokteran itu, mahal. Nah itu dia sedih. Iya, padahal kalau di universitas lain, di daerah lain, itu biayanya berkali-kali lipat dari itu. Maksudnya, ya harga segitu aja sudah buat siapa namanya si anak itu nggak bisa masuk. Apalagi kalau yang universitas yang mematok harga sekian ratus, sekian puluh juta gitu kan. Nah, apalagi ya swasta. Ini swasta, Di makanya. kampusku aja dulu yang angkatan aku masuk kuliah itu 2017 itu sekitar 17 juta fakultas kedokteran kayaknya sekarang lebih deh. Itu dulu. Wah, murah banget sih itu kalau 17. Mau Itu fakultas universitas kedokteran, wah murah loh, banget itu. universitas negeri Iya, makanya. swasta ya. Iya. Nah, itu sih secara umum kan tema garis besarnya dari anak yang pinter ini bahkan diterima di kedokteran kan susah tuh tesnya. Kan banyak Hmm. saingan susah. Hmm. Dia nggak bisa kuliah di sesuatu yang dia inginkan banget hanya gara-gara biaya. Itu memang terjadi kan di dunia nyata Oh, di banyak. kita. Banyak. Ah, Banyak sedih kejadian banget. kayak gitu. Padahal dia punya kecerdasan, dia punya bakat. Ya, Dan dia, ketulusan, kenapa? ketulusan kayaknya. I- Karena dia dari kalangan bawah kan otomatis dia ngerasain sendiri tuh gimana rasanya. Iya, itu kan katanya ini kan, kalau nggak salah,
Dia pengen masuk kedokteran, ada Karena ada ini ada latar belakangnya. ya ayahnya yang sakit. Nah, itu. Wah, itu sedih banget sih. Ya, itu bagian sedihnya. Sobat-sobat lintas, nggak selamanya, nggak melulu lelucon-lelucon yang dibuat Andrea Hirata, tapi ada momen-momen keharuan, kesedihan yang bagus banget dia cara menggambarkannya gitu. Terus kerennya orang-orang biasa ini kan itu kan tokohnya itu waduh banyak banget ternyata 10 10 sekawan. Mm-mm. Dan Enid Blyton aja cuma bisa sampai 7. iya, 7, 7 sekawan. 5 sekawan, terus ada Saptasiaga gitu kan. Yang 7 orang tokohnya. Ini sampai 10. segerombolan inilah gerombolan. Iya. Mana karakternya itu kan beda-beda semua, nggak mirip-mirip kan mereka itu masing-masing beda. Kayak aku paling favorit itu sih Mihe, lucu banget soalnya. Iya. Iya, 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 iya. Kenapa tuh nih sampai Mbak Oci favorit, Lucu memfavoritkan dia? banget. Soalnya dia itu suka banget dandan, terus kan itu apalagi yang ini. Nah, orang-orang biasa ini kupikir kan aku sudah baca Andre Hirata tuh dari Laskar Pelangi ya dari awal itu. Aku Mm-mm. kira bakal ngangkat tema kemiskinan biasa, tema ya biasalah orang-orang miskin yang berjuang kayak gitu. Ternyata Mm. di orang biasa ini plot twistnya mereka itu ceritanya kan itu anaknya dari 10 sekawan ini, anaknya Dinah ya, yang namanya Mm. Dinah. Terus si anaknya ini bernama Aini, itu Mm. yang berhasil masuk kedokteran itu kan, berhasil Mm. masuk fakultas kedokteran. Tapi Mm. karena nggak ada uang dan ibunya ini sama anaknya ini udah berusaha ke semua bank sampai semua koperasi diketawain orang karena nggak Mm. punya jaminan rumah aja ngontrak. Waduh itu sedih banget sih. Aku jujur sedih banget perjuangan seorang ibu ya, pengen Mm. banget ya biar bisa dapat pendidikan, Mm. malu. Terus itu kan akhirnya karena nggak punya uang, terus dia itu ada juga nih tokoh yang lumayan sentral itu Debut Awaludin ya yang Debut, aduh, Din. Awalnya dia nggak ada ya di sekolah mereka waktu itu. Tadinya awalnya cuma ada 9 orang waktu itu. iya awalnya 9 terus dia muncul, Hmm, ternyata dia ini otaknya dan punya kios buku heroik kan, tapi kios bukunya sepi. Tepi. Itu kata Eh, yang bikin melarat, Kenapa? idealisme yang bikin melarat Nah, katanya itu. Yang idealis semakin melarat. terus ada Lucu tuh banget. plot twistnya yang siapa namanya Cynthia. Ingat ya itu? Iya. Waktu dia bikin apa itu parade ya Pak, konvoy apa tuh, karnaval, Yang ya karnaval yang monyet-monyet itu kan yang topeng monyet. monyet-monyet itu. Aduh, lucu banget. Itu gurunya juga lucu banget tuh. Siapa namanya lupa lagi. Guru guru yang guru seninya itu. Iya, saya juga lupa namanya siapa itu. Intinya kan awalnya aku kira itu cerita ya biasalah Andrea Hirata perjuangan-perjuangan biasa. Ternyata itu plot twist-nya malah 10 gerombolan ini karena nggak dapet uang kan. Terus mau minjem kemana kan keluarga mereka sama-sama miskin dan teman-teman sesama ya kayak gitulah ekonominya sama. Mm-mm. Akhirnya mereka memutuskan untuk merampok bank. Waduh, lucu banget. Iya, proses merampoknya juga itu yang lucu tuh, sampai ada yang salto-salto lah, akrobat, terus ada yang ngancamnya itu pakai pantun. Ngancam korbannya Lokal itu pakai pantun, kearifan lokal katanya. saya Sangat ngakak banget. sangat Aduh. menjunjung tinggi kearifan lokal, makanya dia pakai pantun mengancamnya. Ya, budaya, budaya Melayu. Iya, sangat menjunjung tinggi budaya Melayu. Udah, Itu itu kan yang disuruh itu yang si mulut toa itu kan, terus dia itu orangnya yang paling itu kan, paling bodoh ya bisa dibilang dan nggak bahkan nggak hafal tuh apa yang mau diancam ke orang-orang itu. mm-mm. Ini dia bingung, tapi dia akhirnya pakai pantun coba untuk ngeles. Ya emang lucu banget dan anehnya itu malah berhasil ya sampai
itu kan orang-orang banknya itu takut semuanya ngeluarin uangnya itu sudah tinggal diambil aja itu tapi nggak jadi. Yang paling apa sih ya, yang paling menurut saya paling absurd dari kejadian itu justru ketika pengusutan oleh pihak berwajib. Oh iya Iya bener-bener. kan, karena mereka saking polosnya si 10 sekawan ini, sampai-sampai polisinya mengira sebaliknya gitu loh di tindakan mereka. Terus yang satpam yang jaga parkir itu malah itu ya kan kan mereka ini naik mobil, terus mereka itu bayar parkir dan pulangnya juga bayar. Aneh banget kan rampok. Saking polosnya gitu sampai polisi nggak mengira gitu bahwa itu mereka mereka apa mikirnya ketinggian sih si polisi-polisi ini. Kan mereka akhirnya mikirnya ah nggak mungkin lah masa perampok kayak gitu gitu loh. Padahal ya memang terjadi gitu. Walaupun nggak jadi ya ambil uangnya itu nggak. Soalnya mereka kan akhirnya ngerampok ke itu ke apa sih namanya toko batu batu akik ya batu mulia. Toko batu akik. Nah itu Itu mereka plot twist. mereka nggak mikir sampai ke sana. Wah, ya mikirnya ketinggian si polisinya. Iya, Padahal ya mereka justru eh, membuat jejak-jejak yang sebetulnya bisa langsung ketahuan itu kalau polisinya nggak mikir terlalu tinggi. Jadi iya betul. nggak terlalu ribet pemikirannya. Langsung, langsung kepergok itu, nggak usah Itu sih, Bang. diusut. Eh, itu. Itu plot twistnya itu yang batu mulia, yang batu akiknya itu kan tokonya itu ternyata di sana itu tempat money laundry. Waduh, di pedalaman Mm-mm. ternyata ada money laundry. Iya, oke. Berhasil tuh padahal. Tapi uangnya nggak dipakai kan akhirnya. Iya, kalau nggak salah sih, saya agak lupa tuh uangnya akhirnya dikemanain tuh. Itu akhirnya, itu kan yang punya toko emas lagi, itu toko batu akik sih, batu mulia yang berbagai macam intan, batu akik, batu mulia yang mahal-mahal, itu kan mahal tuh. Nah, itu akhirnya bukan akhirnya sih, yang punya itu adalah si pembuli yang suka mukulin. Oh iya, waktu di sekolah ya mereka apa Oh ya, salut. Siapa sih namanya? yang suka mukulin salut ya. Iya, Hmm. yang paling favorit itu sih berdua lebih baik. Dalam keadaan apapun berdua lebih baik itu maksudnya, ternyata maksudnya itu ya ketika kamu dipukulin ya jangan sendirian gitu. Ketika kamu dipukulin, dibully. Itu kan mereka itu akhirnya 10 gerombolan itu merasa pede kan mau ngelawan kan yang membuli mereka itu cuma bertiga. Tapi akhirnya pas mereka pembuli itu mukulin, akhirnya kabur juga semuanya sisa sisa Lot sama si debut. Makanya keluar berdua lebih baik itu. Iya. Aduh, lucu. Aduh. Emang lawak banget sih. Iya, cara cara Andrea Hirata apa namanya menuturkan, mendeskripsikan baik itu karakter maupun tempat maupun situasi itu ya eh, banyak metaforanya, banyak sarkastiknya Betul. itu. Jadi, jadi kita nggak bosen gitu bacanya. Betul. Terus yang bahkan yang polisinya itu juga menonjol sih Inspektur Ahmad Rojali sama Abdul Sad. Rojali. Oh iya, Abdul Rojali. Oh, lupa lagi Ya, namanya. Ini pembaca aja bisa lupa ya. Ini penulis iya, yang menulis sebanyak itu tokoh. gitu. Em, Sorry Mbak, ini apa suaranya Mbak Rosi seperti ada yang setiap kali ngomong ada yang bergeser atau bergesek di situ. Oh, benerkah? Iya, Ini sudah jelas? oke, lumayan sih. Tadi setiap kali Mbak Oci ngomong itu pasti ada yang sek, sek, sek Waduh, gitu.
Waduh, apa ya? Ya, Mungkin kesalahan teknis. Itu sih yang menarik dari orang-orang biasa ini, banyak banget ya karakternya di sana, tapi masing-masing karakter itu menonjol dengan caranya masing-masing. Itu sih menurutku. mm-mm. Ada yang ingin disampaikan lagi tentang buku ini? Apalagi ya? Itu tentang perjuangan perjuangan apa ya? Perjuangan orang ibu supaya bisa menguliahkan anaknya sih sebenarnya intinya itu kan. Dan Mm-mm. lanjutannya kan di Guru Aini itu. Mm-mm. Lanjutannya itu lebih ke peran si Bu Desi Nah, di Guru betul. Aini itu. Bu Desimal. Desimal. Namanya Bu Desimal. Ya, betul. Itu kocak banget sih. Juga Hmm. di Guru Aini itu juga sama kocaknya. Mm-mm. Apalagi si Aininya itu kalau apa setiap kali ditanya senyum-senyum aja. Ya, mirip ibunya katanya. Psikosomatik, psikosomatik matematika katanya. Ya kalau matematika dia sakit perut. Terus, Tapi dia tetap berjuang, malah pengen belajar privat kan? iya, luar biasa sih. Iya, Menurut menurutku luar biasa. Aku sih nggak bakal kayak gitu sih, nggak bakal kuat. Kan Ibu Desi itu, ya dia itu ya agak karakternya killer juga sih ya. sangat-sangat killer malah. Oh iya sangat killer. Itu. Tapi, Tapi memang mm-mm, guru yang apa sih bener-bener guru ideal idealis ya Ibu mm-mm. Desi ini. Bahkan dia itu sempat dapat penghargaan dapat penghargaan guru terbaik loh dari kabupaten kalau nggak salah ya, terus dia nolak, katanya gimana saya mau menerima penghargaan itu kalau saya masih gagal mendidik anak-anak didiknya itu loh, kayak katanya masih banyak yang nilainya itu jeblok itu, jadi dia nggak mau nerima tuh padahal dapat yang tingkat kabupaten sudah guru terbaik. Iya, memang harusnya seperti itu. Dia jadi idealnya ya guru-guru. Ketika bisa dipahami juga sih kenapa beliau menolak. Ya gitu. Ternyata murid-muridnya masih banyak yang nilainya jeblok. Ya otomatis dia merasa nggak pantas Iya, menerima itu. Ya sikap yang baik. sama itu sih guru Aini lagi sama Ibu Desi ini, itu yang paling menonjol dari dia itu yang pakai sepatu pemberian ayahnya itu loh sampai hancur ditambal Sampai itu hancur. pakai terus katanya janji apa sih, janji sepatu apa ya namanya, sumpah sepatu. Iya, saya lupa tuh namanya. Yang paling menonjol sih dari dia itu. Kalau dia udah seneng, yeay gitu kan. Iya. Yang saya ingat itu sumpah Eh, sepatunya sih. Pokoknya dia oh, bersumpah nggak bakal ganti sepatu sampai dia nemukan murid jenius matematika. Itu sih sumpahnya. Padahal hmm. sepatunya itu kan sepatu olahraga yang dikasih ayahnya, sepatu olahraga putih garis merah. Terus katanya diceritakan dalam novel itu Bu Desi itu terus pakai itu terus tuh. Walaupun dia pakai apa sih, baju baju apa yang cewek biasanya itu? Baju apa sih yang kondangan itu? Baju kurun. Ya, apa sih namanya? Bukan. Oh, yang Hari Kartini itu loh. Nah, Kebaya. iya, pokoknya pakai kebaya, pakai apa kek, pokoknya tetap pakai sepatu olahraga itu jadi nggak matching, dia nggak peduli. Hmm. Itu lucu Pokoknya sih. pakai sepatu itu aja. Iya. Oke. Ya, memang relate dengan kehidupan masyarakat kita sih. Mm-mm, betul, Situasi atau kasus-kasus kayak gini. betul. Emang miris sih. Apalagi kan perjuangan Aini ini kan sempat nggak naik kelas tuh, dan dia itu benar-benar ketinggalan matematika sampai akhirnya dia itu belajar, diceritakan dalam novel itu walaupun hujan, walaupun apapun yang terjadi,
petir, hujan, apapun ya itu nggak peduli. Pokoknya dia datang di depan rumahnya Ibu Desi itu di bawah pohon nangka pakai sepeda itu. Iya, bawa buku Pulang jam matematikanya. sama ya di menit yang sama. Pokoknya waduh luar biasa sih. Saya lupa sih apa eh, dia dikasih buku kalkulus nggak sama Bu Desi? Nah, Ibu Desi ini kan setiap hari tuh si Aini ini karena emang ketinggalan banget ya matematika gitu lah ya kalau orang yang nggak bisa matematika sama sekali apalagi dia bahkan sampai psikosomatik ya sampai sakit perut saking nggak sukanya matematika dan katanya nggak ketidaksukaannya itu turun temurun menurun dari ibunya yang juga sakit perut setiap nemu Hmm. matematika. Dia itu kan awal mula di pasti setiap ketemu Ibu Desi itu setiap belajar itu di berbagai macam ya disemprot dengan berbagai macam amarah karena kan killer banget tuh itu ceritanya Ibu Desi Mm-mm. itu. Tapi dia nggak nyerah dan terus datang dan nggak nggak nyerah intinya sampai Ibu Desi itu pun bingung gimana lagi nih cara ngajarin anak ini kan dia itu SMA ya Mm-mm. dijelasin dari materi yang untuk anak SMP nggak ngerti juga berbagai macam cara integral, aljabar, kan banyak tuh matematika, berbagai macam Mm. trigonometri dan lain-lain, kalkulus. Nah, sampai akhirnya kalkulus dicetuskan pertama kali. Padahal kalau matematika itu, kalkulus itu biasanya sih di tingkat yang agak atas ya. Biasanya yang Mm. pertama-tama itu ya aljabar, yang sederhana-sederhana gitu lah. Ternyata malah dengan kalkulus itu si Aini ini malah nangkep. Nah, itu dia asal muasalnya. Makanya Ibu Aini itu juga ngasih buku kalkulus itu ke Bu Aini. Desi ngasih itu ya Mm-mm, Bu buku Desi. kalkulus ke Aini. Iya, betul. Akhirnya dia akhirnya jadi bekal dia. Iya, betul. Jadi bekal dia sampai bahkan dia itu akhirnya endingnya pas ujian nasional itu dapat nilai 10 nilai sempurna di matematika. Keren banget. Ya, oke. Kalau Mbak Eci, Mbak Oci dulu senang matematika nggak? Oh, senang banget. Oh gitu, wow. Aduh, saya jadi minder ini. Wah, dulu saya itu pas kelas awalnya saya itu nggak pinter juga sih matematika. Awal mula kelas 4 SD itu saya itu runtut dapat nol. Wow, jadi Itu awal mula. benar-benar ini ya, ya mirip-mirip lah sama Ah, sama ini. iya, kelas 2 SD itu kan zaman dulu ya, zaman saya SD itu tahun berapa itu SD 2006 lah ya. Kelas 2 SD itu kan dulu itu oh, kalau sekarang mah guru dilapor ke polisi udah itu di itu ini enggak penggaris yang itulah. Wow, Saya pernah wow. dipukul itu nggak bisa matematika. Uh, itu kalau zaman sekarang pasti udah, dilapor itu, pasti udah viral. Iya, nggak Eh, nggak berawal dari bisa langsung bisa. Saya itu dari kelas 4 SD itu ya itu saya pernah beruntun dapat nol. Aduh, mana gurunya killer banget waktu itu juga terkenal killer. Tapi oke. saya coba belajar sendiri, akhirnya mulai ketemu ketertarikan dengan matematika itu, dengan Hmm, karena matematika itu menurut saya apa ya? Matematika itu kreativitas, kreatif. iya, 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 wow. Eh, kalau boleh tahu dulu sekolahnya di SLB atau sekolah umum, Mbak Oci? Kalau umum karena saya tunanetranya baru aja nih, baru 3 tahun yang lalu. Oh, gitu, oke, wow. Ininya cepet banget ya, maksudnya proses transisi dan adaptasinya ini bisa dibilang cepet nih. Waduh, 3 tahun lalu saya stres. Nah itu, ada yang sampai 8 tahun, 10 tahun, belasan tahun Ya, baru bisa move on, bisa settle gitu kan. Kalau Mbak Ocin cepet, hitungannya cepet gitu. ini kalau tuh tiga Menurut tahun. saya sih 3 tahun itu lumayan lama sih. Iya. Saya pikir itu sih ya awal-awal itu kan ya pastilah stres kan awalnya biasa kan normal bisa lari bisa jalan dengan normal bisa baca buku Mm-mm. terus tiba-tiba kan ada suatu penyakit progresif yang nggak ada obatnya Mm-mm. terus ya, itu tadi stres awalnya tapi lama-lama saya itu capek juga ya
stres itu capek banget, capek fisik, capek mental, dan gak Betul. ngasilin apa-apa. Itu sih awal awal mula saya mau bangkit. Wah, ini bisa jadi siniar tersendiri nih kalau gini nih. Waduh. Ini ini bisa jadi pembahasan perbincangan tersendiri nih. Waduh. Iya, iya. Oke. Jadi waktu itu berarti suka matematika ya, tapi nggak langsung dari awal suka. Enggak, awalnya saya benci banget. Sama bahasa Inggris, dulu juga saya benci banget juga bahasa Inggris. Waduh, pas SD itu. Huh. Tapi sekarang suka. Ya, sesuatu yang kita benci itu suatu hari bisa jadi menjadi sesuatu yang paling kita suka. Wah, 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 ini udah kemana-mana. Gak apa, relate, relate gitu. Saya justru kalau saya dulu bisa dibilang mahir banget di dalam bidang matematika dulu. Dulu SD, SMP. Habis itu udah nggak pernah saya pahami lagi tuh kerja-kerjanya matematika. Jadi udah nggak pernah saya dalamin lagi. Ya itulah. Itulah ya, betul. eh iya, kebalik kan sama Mbak Oci. Dulu saya pernah ngerjain tugas matematika, nggak ada salah sama sekali waktu Wow. SMP. Tapi memang waktu itu di SLB ya, dan ya jujur aja kurikulumnya SLB dengan sekolah umum itu beda, beda banget gitu. Oh, Jadi oh, mungkin gitu. eh, yang kami pelajari waktu itu memang levelnya belum belum advance ya, belum nggak setara dengan eh, teman-teman yang di sekolah umum, Heeh. meskipun di level yang sama, maksudnya tingkatnya sama, kelasnya kelas berapa ya? Mungkin sama-sama kelas 1 SMP misalnya, tapi pelajarannya Oh, materinya beda. oh, gitu. Ini jauh di bawah seperti Heeh. itu. Ya. Oke. Nah, itu ya matematika memang entah kenapa selalu jadi momok buat Ya, siswa-siswa. Dan mungkin nggak nemu senangnya sih. Dulu saya juga jadi momok, tapi pas udah matematika itu, iya saya memang kalau kita nggak nemu kan nggak bisa mecahin soalnya itu, wah mumetnya minta ampun kan. Tapi kalau udah berhasil, itu nagih. ya ada kepuasan tersendiri kan. Nah, itu dia. Nah, kalau kita menggunakan rumusnya dengan tepat. Itu dia. Nah, nah, makanya ketika saya lulus SMP, masuk ke SMA, SMA-nya itu SMA umum, ah, langsung apa ya? Langsung hilang karena itu tadi materinya jauh sekali. Oh, Itu. gitu. Ya sudah lah. Em, Mari kita Baru. memahirkan diri di bidang lain saja. Gitu. Nah, kalau Mbak Oci dulu, ya berarti ada guru yang killer juga ya, kayak Bu Desi ini. Wah, ada dong pasti. Guru matematika. Killer. Ada pastilah. Ada ininya juga nggak sih? Ada ciri khasnya juga sih. Ada ciri khasnya juga nggak sih kayak Bu Desi? Kalau Bu Desi kan ada sepatunya. Terus kalau dia seneng dia mau yeay gitu. Kalau Oh, gurunya Mbak Oci ada nggak kekhususan seperti Bu Desi? ada. Kalau ribut, hati-hati kapur melayang atau penghapus papan tulis yang putih itu melayang. Waduh. Itu Aduh, ibu-ibu atau bapak-bapak? ibu-ibu dong. Oh. Hati-hati itu bakal Mudah-mudahan gurunya lagi nggak nonton ini nanti ya. semoga enggak ya. Kan dulu itu kapur kan dan pakai penghapus.
bayangin aja kena penghapus itu ya bisa jadi berbedak gitu. Wih. Tapi kalau di keseharian, apakah Mbak Oci pernah ketemu 10 sekawan juga kayak mereka ini di orang-orang biasa? Kebetulan pas aku kuliah itu aku memang punya 10 kami itu aku dan teman-temanku itu memang bersepuluh kami punya grup Oh gitu. gerombolan Geng temenan. berarti ya gangster nih. Iya sih, kami anak-anak itu anak-anak polos, anak-anak biasa, nggak suka. Tapi itu pas kuliah ya? Atau Iya, pas kuliah, sekolah? Oh, oke. kuliah sekolah malah aku nggak punya banyak teman. Hmm, hmm, hmm. Langsung terbayar pas kuliah. Punya geng 10 sekawan. Betul. Mungkin Dulu, iya. seandainya waktu itu udah ada novel ini, ya mungkin bisa dibandingkan kali ya. Wak- Walaupun mm, Waktu kami itu. punya satu kesamaan sih, memang yang 10 sekawan ini kami semuanya itu, anak beasiswa. Oh gitu. Aduh, di jurusan yang sama pas kuliah. Angkatan yang sama. Iya, angkatan yang sama, kelas yang sama, makanya kami berteman akrab. Wow. Punya kesamaan. Walaupun kami itu semuanya, wah, yang lucunya itu malah beda-beda kabupaten. Hmm. 10 itu Iya, beda-beda. iya, iya. Nggak pernah kenal sebelumnya gitu loh. Itu Bener-bener itu pas di mana tuh? Di Kalimantan Selatan juga atau di mana? Kalimantan Selatan. Aku Hmm. kuliah di agribisnis, Fakultas Pertanian. Gitu ya, sobat-sobat lintas. Jurusan agribisnis, apa? Agrobisnis ya? Iya, Oh, agribisnis. agribisnis. Oke, agribisnis. Uh, Matematikanya ternyata matematika bisnis di sana. Nyambung ya? Iya, sebenarnya salah jurusan sih. Aku sebenarnya mulanya nggak mau ke sana. Hmm. Itu aku dulu jujur ya pengennya itu masuk fakultas kedokteran, tapi ya mungkin karena Tuh penyakit. kan bener, makin nyambung aja. Makin relate sama ini. Pengennya masuk fakultas kedokteran, tapi karena penyakit ke ini, retina. Mungkin gara-gara itu sih dulu belum kedeteksi nama penyakitnya. Aku itu buta warna waktu itu nggak lulus tes buta warna itu. Padahal aku protes lah sama dokternya. Buta warna apaan? Aku bilang ya, aku bisa lihat merah, kuning, hijau yang di itu lampu merah, terus daun-daun bunga-bunga itu. Tapi emang nggak bisa kebaca yang angka-angka di dalam tes buta warna itu, memang buta warna. Oh gitu. Hmm. Warnanya kelihatan tapi angka-angkanya enggak ya? Iya, betul. Buta warna parsial katanya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Karena penyakit sih memang, bukan kan. Kalau Mm. eh, kalau adik saya tuh ada yang kata dokter lemah hijau. Nah, Eh, saya lemah merah waktu itu. oh, lemah merah. Iya, saya bilang ya memang kayaknya ini matanya hijau kalau apalagi kalau lihat duit. Ah, gimana lihat dulu. Akhirnya mau nggak mau saya cari jurusan yang nggak bakal ditolak kalau buta warna. Hmm, iya, iya, iya. Dan- tapi di agribisnis memang ini ya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu memusingkan soal warna-warna mungkin ya. Nggak ada sama sekali, malah nggak kepake kan. Sosial ekonomi pertanian sih, lebih ke penyuluhan terus ekonomi pertanian, bisnis, akuntansi, ekonomi-ekonomi kayak Oh gitu. betul-betul nggak kepake Nggak ya. ada gunanya sih warna. Iya nggak butuh sih. Cuma itu dibutuhnya kalau mau membedakan mana cabai hijau mana cabai merah. Betul. Iya. Nah, jadi pernah punya juga 10 sekawan Mbak Pernah. Oci ya.
Ya, sampai sekarang sih masih. Ada Walaupun nggak jarang. yang karakternya mirip mirip Salut? Atau Handai deh, Handai, Handai. Ada nggak yang suka berkhayal, berandai-andai kayak gitu? Nggak bener-bener mirip sih, cuma ada yang agak-agak sedikit lah ya. Orangnya ini emang tipe wajahnya itu kayak datar gitu, kadang-kadang nggak nyambung kalau diajak ngomong. Ada memang. Teman-temannya Mbak Oci ya, tolong ini di diklarifikasi nanti ya. Waduh, ini nanti marah orangnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi dia itu ikut Mapala akhirnya, mahasiswa pecinta alam malah. Orangnya itu Hmm. kecil aja, tapi wah ternyata kuat dia itu. Kan Hmm. jadi mahasiswa pecinta alam itu, Mapala itu yang pas mau masuk itu aja disuruh lari berapa kilo ya? Waduh, kataku. Aku bilang Hmm. ternyata dia itu kuat. Iya. Kalau yang mirip Sobri mungkin nggak ada ya yang suaranya kenceng, ke- bernada tinggi kalau ngomong. Ada sih yang ketawanya kencang. Oh ada ya? Ketawanya sih yang kencang banget. Wah, ini marah nih teman-temanku. Nggak disebutin namanya kok. Enggak. Eh, iya, saya ingat tuh salah Berbeda. satu dialognya. Siapa sih? Andai ketika dia katanya udah jadi motivator Iya. sukses gitu ya. Ada kalimat, entah itu kalimat siapa, mungkin apakah narasinya atau kalimat dalam kalimat langsung dialog Iya. itu yang dia bilang hanya apa? Hanya motivator yang mengerti bahasa motivator. Iya betul betul. Itu kalimat dari Andre Hirata sih. Oh, itu kalimatnya penulis ya, Soalnya kalimat aneh banget itu kata-katanya narasi. apa ya? Banyak muter-muter lah intinya. Emang lucu banget. akhirnya akhirnya itu jadi apa ya, akhirnya itu menjadi ini juga buat saya dan beberapa teman. Jadi kalau kita ngomong itu, kalau ada yang nggak dipahami ya udah gitu aja, ya hanya motivator yang mengerti bahasa motivator. Tuh. Kalau ada yang ngomong muter-muter ke sana kemari nggak tahu ini maksudnya apa, ya udah dia cuma bilang ya cuma motivator yang bisa memahami baca bahasa motivator. Lucu banget sih emang. Terus Hmm. yang Hmm. aku inget terus yang bagian mereka itu kabur ada kan, melarikan diri itu dari kejaran yang di toko toko batu akik Hmm. itu yang Mihe itu kan baru belajar nyetir tuh tapi Nah, disuruh. iya, itu baru berapa hari? 3 hari ya? Sehari? Baru tiga Itu hari. lucu banget, astaga lucu banget. Iya, sambil diiringi musik rock gitu. Itu katanya tergantung lagunya, kalau Oh lagunya iya bener. naik dia makin cepet. Kalau lagunya ngebeat, tuh dia akan lebih cepat. Aduh lucu banget. Iya Itu bener. teori nyetir macam Gila apa. itu berani banget itu melarikan apa? Melarikan diri, nyetir mobil padahal baru selesai kursus baru 3 hari. Iya lucu Ampun, banget. ampun. Beneran. itu itu yang paling lucu sih, yang sampai ke trotoar kan mobilnya itu, Iya. kadang-kadang ke trotoar kadang-kadang ke jalan. Terus ada juga ini lucunya si Dina itu sampai harus ini dulu digosok minyak angin. Oh iya bener. Tuh, bau minyak angin katanya. Mampir dulu digosok ini apa? Muntah ya dia muntah. Muntah, digosok minyak angin baru nerusin kan ke ini ke lokasi. Iya, Jadi aduh itu lucu kecium banget. bau minyak anginnya sama pegawai bank. Terus ternyata pistolnya itu pistol mainan. Aduh, ada-ada aja. Iya. Waduh, saya beneran deh sakit perut itu baca buku. Saking lucunya. Tapi ada nggak buku lain, novel lain dari Andrea Hirata yang Mbak Oci favoritkan juga? Atau mungkin semuanya kali ya? Semuanya sih, tapi yang favorit Semuanya.
Mariamah Karfok sih lumayan juga suka banget gitu. Oke. Kalau saya yang Duilogi Padang Bulan itu, Mbak. Mm-mm. Apa? Aduh, apa sih judulnya? Padang Bulan Padang sama satu lagi Bulan satunya Cinta Dalam apa satu? Gelas. Iya, Cinta Dalam Gelas. Oh, itu ya. Hmm. Seru Ya. juga sih. Oh, itu favorit banget itu. Duilogi Padang Bulan. Sama yang ini nih, apa? Ayah. Wah, itu sedih sih. Nah, Itu lebih itu sedih sih. cara penceritaannya itu loh. Aku pikir itu di zaman yang sama antara si anak dengan si ayah ini. Ternyata itu bertahun-tahun kemudian. Iya, Dua betul. tokohnya itu. Emang gitu sih Andre Hirata. Mm-mm. Kan diceritain secara terpisah tuh kan. Hmm, iya betul. Dan Andre Hirata itu kan bisa menangkap sesuatu yang orang lain itu nggak kepikir gitu loh. Mm-mm. Itulah. Makanya kenapa ya beliau belum merilis novel lagi? Yang terbaru itu tuh kan apa sih namanya? Brianna and Bottom Wise. Itu belum baca sih, ada udah download dari Pustaka Mitra Netra. Hmm. Belum baca, belum sempet. Masih baca Sirkus Pohon. Sirkus Pohon juga menarik itu. Oh iya. Eh, itu tadi yang saya ceritain ayah tuh Sirkus Pohon dia. Yang tokohnya namanya Sabar. Ayah itu Ayah katanya. kayak. Ya, ya. Oke. eh Kalau penulis lain ada nggak yang difavoritkan, Mbak? Ada dong pasti di Lestari sama Terelie. Baiklah, di Lestari sama Terelie. Ya. Kalau penulis dari luar ada nggak? Aku nggak terlalu baca penulis dari luar sih, nggak ada. Yang Indonesia aja sih yang ini yang baca. Belum. Hmm, Oh, itu yang penulis Harry Potter walaupun belum selesai. J.K. Rowling. Iya, betul, belum selesai sih Bocah belum bacanya. selesai baca Harry Potter. Belum. Ini ajaib. Oh, kenapa? Buku terlaris sepanjang masa itu. Iya sih memang gue terlalu sama masa. Iya, bahkan udah Baru sampai ke-8 nonton kan. film. Iya betul banyak. Itu kan tebal-tebal tuh. Mm-mm. Ya, ini apa? J.K. Rowling. Kalau saya penulis dari luar itu ya selain J.K. Rowling, ini Sidney Sheldon, tapi udah meninggal kan orangnya. Terus Dan Brown. Oh, itu dapat bukunya di mana, di pustaka? Itu ada nggak? Um, Nggak ada. ada yang nggak ada. Oh, Ya, ya, biasanya beli sih di itu di di Playbook. playbook. Heeh. Hmm. Oh, itu pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa Iya, Indonesia iya, nggak? saya cari yang terjemahannya tentu saja. Saya nggak mau Repot. ngebaca yang bahasa Inggris itu menghabiskan lebih banyak waktu. Iya betul, repot mikir. Repot mikirnya saya mau apa cari hiburan bukan mau belajar bahasa Inggris lagi. Iya, soalnya kan bahasa Inggris yang mereka itu kan beda sama kadang-kadang sama kita kan yang belajar sama mereka yang memang penutur asli. Hmm, iya. Makanya saya nyari yang terjemahnya. Cuma kadang-kadang juga yang eh, terjemahan ini ya gimana ya? Ada juga sih yang translatornya itu kurang pas gitu memadankan Nah, istilah itu dia. bahasa asing ke bahasa Indonesianya itu. Oh iya satu lagi Bisa. penulis. Nah ini penulis dari Asia nih. Saya juga Oh, iya. gemar Jepang. buku-buku. Ya betul si Keigo Higashino itu ya.
Go. Itu di playbook juga. Mm-mm. Oh. Walaupun masih banyak bukunya yang belum diterjemahkan dan eh bukan belum diterjemahkan tapi nggak ada e-booknya gitu. Oh. Iya. Kalau aku sih kebanyakan buku itu penulis Indonesia sama itu sih satu juga yang suka banget juga Lupus. Oh ya, kemarin sudah dibahas ya, Hilman Iya. Hariwijaya, serial Lupus. Hmm, Kayak hmm, juga kocak. iya, iya. Eh, jadi kalau di Indonesia saya senangnya Andrea Hirata sama Terelie, tapi yang dulu-dulu, bukunya yang dulu-dulu. Oh. Ya. Yang mana tuh yang paling suka Terelie kaitin? Yang ini, serial apa tuh? Nusantara ya? Yang Oh, si anak pintar, si anak iya, iya, ini. iya, iya, betul, betul. Oh, Itu. itu. Kalau yang seri fantasinya saya kurang ini, kurang serak Oh, saya. itu banyak banget seri fantasi itu sampai berapa sekarang ya? 15 apa 16 ya sudah? Iya, Banyak banget. terlalu banyak ininya kalau menurut saya sih. Meniru. Oh, Iya. oh. Kalau Bidadari Surga baca nggak? Saya nggak baca tapi nonton filmnya. Oh. Wah, itu sedih banget novelnya. Aduh. Saya nggak baca, nonton filmnya doang. Sama kayak Hafalan Salat Delisa. Oh, Eh, itu. mm, Mm-mm. Saya itu tipe yang gak gampang emosional sih baca biasanya ya tipe yang kurang berperasaan ya. Tapi pas baca Bidadari Surga itu nangis loh. iya, 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 iya. Iya sih. Eh, cuman ada satu novelnya Terelia itu yang menurut saya endingnya nggak masuk akal. Yang mana? Apa sih judulnya? Itu yang tentang kamu. Oh, Nah, baca. Heeh. yang eh, backgroundnya itu di Prancis ya, kalau nggak salah. Si tokoh Sriningsihnya itu. Iya, betul. Di Prancis. Di Tapi ada Prancis. juga yang lucu tuh kayak apa? Sepucuk Angpau Merah. Oh, kalau aku udah angpau merah Itu itu kocak itu. itu kocak memang betul. Iya. Kalau Andrea Hirata, berarti Mbak Oci sudah menamatkan Laskar Pelangi ya. Itu kan yang paling paling Oh, itu ngehits dari beliau. iya iya paling hits. Udah dong. Eh, empatnya udah ya. Udah sampai Eh, Maria Makarpap kan yang terakhir. mm-mm. Em, mungkin ada yang pengen dikomentari tentang Laskar Pelangi juga. Laskar Pelangi itu sih itu kan seperti biasa kemiskinan itu loh Lintang itu waduh sayang banget Lintang itu kan jenius tuh jenius matematika ya tapi Hmm. karena Fisika kalau ekonomi dia. oh iya fisika oh Ya iya betul betul matematika, fisika lah kayak gitu-gitu. Sains matematika lah, fisika sains. berteman oke nah Lintang ini kan itu sepintar itu tapi karena kondisi ekonomi kan ayahnya meninggal tuh otomatis dia yang Hmm. jadi tulang punggung dari banyak banget kan di rumahnya itu ada adiknya Mm-mm. kan nenek kakeknya masih ikut di sana juga. Nah itu Mm-mm. sedih banget sih. Asli Nah, sedih banget. lagi-lagi saya nggak selesai baca Laskar Pelangi, cuma nonton filmnya. Ah, Eh, tapi di apa tiga yang lain saya baca. ah, Edensor, Sang Pemimpi, Maria Makarpov, saya baca itu. Bukan baca Eden. sih, lebih tepatnya dengerin karena saya punya audiobooknya. Oh. Wah, kalau saya lebih seneng yang bukan audiobook. Soalnya biar Oh, cepet bacanya. saya punya audiobooknya, jadi Oh. ya dengerin gitu. Emang lebih enak sih ya, audiobook itu kan suara manusia ya. Heeh.
Kalau saya tipe pembaca yang penting cepet. Oh, oke oke. Makanya, Eh, eh? mm-mm. Makanya saya menamatkan banyak buku tahun ini. Hampir 100 sudah. Wow, luar biasa. Itu cuma 2025 ya? Iya, Sepanjang 2020 2025? Januari. Dari Wow, awal saya mulai menerima kondisi saya, 2025 ini wow. kondisi saya. Sebelumnya belum banyak ngeluh lah. Buku apa yang pertama kali dibaca tahun ini? Bukunya The Lestari sih, Supernova. Oh, Supernova. Habis itu tamat berseri-seri. Iya, Bukan tamat. berseri-seri, ya, berseri-seri. Ya, tamat. Amat. Uh. Pantesan jadi penggemarnya di Lestari juga. Iya dong. Kalau buku-bukunya Andre Hirata udah baca dari dulu kali ya? Baru-baru ini juga Oh, baca. oke. Yang dari dulu itu Terelia sih sebenarnya. Betul, Terelie emang udah sangat produktif sih menurut saya memang. Cuman itu dia. Kalau yang dulu-dulu memang saya senang buku-bukunya beliau. Iya, Lebih apa banyak ya? banget. Lebih Logis. menurut saya lebih 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 manusiawi. Ah, iya, betul. Lebih humanize gitu. Kalau Terelie itu yang saya tangkap sih dari Terelie yang buku-bukunya itu kayak seseorang yang itu sih gitu sih ya. Karakter itu menurut saya terlalu apa ya? Terlalu sempurna gitu nggak sih? Terlalu dia itu misalnya kalau pintar ya pintar banget kayak gitu. Mhm. Menurut saya kalau Mungkin Terelie iya ada tokohnya yang kayak gitu kan. Satu mm-mm, tokoh yang superior lah ya. iya selalu ada yang begitu. Padahal kan Itu. sulit cari orang yang kayak gitu tuh di dunia ini jarang banget kan ada orang yang kayak gitu Oh orang-orang. iya, pasti semua kan punya sisi hitam putihnya. Mm-mm. Jadi itu sih memang. Nah, itulah kenapa akhirnya posisi Terelia itu tergeser dengan Andre Hirata bagi saya. Aduh. Ya masing-masing punya ciri khas ya. Mm-mm. Tapi tetap bagus, bagus sih. Wah, jelas bagus lah Terelia itu. Oh iya, banyak sekali fansnya di komunitas lintas itu. Bagus banget. Emang bagus banget sih. Cuman karena tipe apa ya, saya itu semakin dewasa mungkin ya, jadi Hmm. kan realitas itu nggak segitunya, nggak sehitam putih Mm-mm. gitu. Ada Mm-mm. kita itu banyak apa ya, nggak ada manusia yang benar-benar baik, baik semua, Iya baik-baik. banyak abu-abunya, Kurangnya kan pasti ada yang ketidaksempurnaan gitu loh yang pasti. itu dia makanya terasa lebih dekat aja sih si Andre Hirata ini. Iya lebih lebih nyata ya, lebih real, lebih realistis. Iya betul. Jadi Briana belum baca ya? Belum belum sempet, nanti deh habis sirkus pohon baru setengah. Oke. Yang mana sih itu yang sirkus pohon? Lupa lagi saya. Itu ceritanya itu ceritanya yang jadi badut. Jangan di badut. Mm, tokoh utamanya itu Siapa namanya? terus aduh lupa lagi namanya, jarang disebut soalnya nama dia. Terus yang malah yang saya ingat itu tokoh pendukungnya. Hmm, yang mana Tokoh tuh? pendukungnya itu ada romansnya sih, Tegar dan si Tara. Tokoh pendukungnya itu Tara itu yang punya yang anak punya sirkusnya itu loh. Tempat tokoh utamanya ini bekerja. Oh iya 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 iya. Waduh, saya kayaknya justru sudah sangat melupakan kisah itu. Cuma samar-samar di ingatan saya tuh. Tegar dan Tara. Iya itu, malah ingatnya itu deh. Siapa ya nama tokohnya? Nggak terlalu, soalnya dia pakai kata aku. Oh, ya berarti itu Sirkus Pon ini novelnya Andrea Hirata yang paling tersamar di ingatan saya.
paling tersamarkan. Pak. Eh, Belum selesai juga sih baca, tapi lumayan menarik. Menarik juga ya, pastilah menarik. mm-mm. Nah, kalau misalnya em, Mbak Oci ada di dalam 10 sekawan ini, kira-kira akan menjadi karakter siapa nih? Karakter kayaknya yang paling mirip sih karakter si debut itu. Iya, iya, iya. Yang punya kios buku tapi hebat dengan filsafatnya. Kalau kain sendiri kira-kira yang mana tuh? Uh, kayaknya saya handai deh. Suka berandai. Suka berhayal, berandai-andai. Lucu banget itu. Kan dia itu si Handai ini menawarkan diri kan kemana-mana ke perusahaan, kemana-mana itu yang pakai. Katanya dia itu debut jadi motivator pas itu di gerombolannya itu loh. Mana pakai baju rapi banget lagi yang pas awal-awal itu. Ya, iya. Kayak kepala sekolah mau presentasi di dinas pendidikan gitu. Iya, betul. Lucu banget. Aduh, astaga. Lucu banget. Oke, oke Mbak Uci. Kayaknya kita udah sampai nih di Panjang banget penghujung infonya. acara. Seru banget sebetulnya. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan apa tentang buku-buku favorit Mbak Uci yang lain ya. Dari penulis yang lain juga mungkin nanti misalnya Terelie atau Dilestari Iya. ya. Nanti kita akan ulik lebih jauh di BBF berikutnya buku-buku favorit Mbak Uci yang lain. Dan juga Sobat Tintas kalau mau ngomongin buku-buku favoritnya boleh banget gabung dengan kami di Bincang Buku Favorit bersama komunitas Tintas. Caranya gampang banget. Kamu tinggal klik link di kolom deskripsi ada link HTTPS titik dua garis miring www titik lintas literasi titik my titik id garis miring jejaring. Nah, itu kalau kamu klik, kamu akan dibawa ke grup WA-nya komunitas lintas. Namanya Media Jejaring Lintas. Setelah kamu gabung di sana, kamu tinggal memperkenalkan diri dan jelaskan maksud dan tujuan kamu, entah mau jadi bintang tamu di Bincang Buku Favorit atau di Bina Rasa ya, Bincang Nada dan Rasa. Itu em, siniar lintas yang membahas lagu-lagu. Jadi nanti setelah eh, kamu menjelaskan maksud dan tujuanmu, admin akan menghubungi untuk mengatur ya segala perihal mengenai rekaman, misalnya jadwalnya, mau ngebahas buku apa, nanti siapa yang jadi pewaranya, gitu ya. Oke, Mbak Oci mungkin ada pesan buat teman-teman, buat sobat-sobat lintas yang nonton. Itu sih paling usahakan untuk rajin membaca ya, Sobat Lintas. Soalnya kenapa? Karena membaca itu benar-benar membuka cakrawala kita, membuka dunia. Kita itu bisa banyak belajar dari sebuah bacaan dan ada satu satu apa ya satu satu kalimat yang benar-benar ngena banget, yang benar banget. Katanya membaca buku itu merupakan investasi yang paling menguntungkan. Karena apa? Kan buku itu ditulis bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kita habiskan cuma dalam hitungan beberapa hari. Nah, Ya, jadi kalau pengen kurang beruntung, ajar banget kan itu pembacanya. ya, jadi Penulisnya setengah mati riset loh, itu dia, bertahun-tahun. itu dia. Jadi jangan sampai nggak suka baca Sahabat Lintas, karena itu investasi paling menguntungkan, itu dia. Itu aja sih. Iya, membaca tinggal menikmati kok.
Ya paling Iya. bayar berapa untuk beli bukunya gitu kan. Sementara penulisnya, Uh, mending kalau diterima sama penerbit, ya Kalau kan? enggak, Kadang-kadang ditolak juga. Nah, gitu. Jadi hargailah ya para penulis kita, sobat-sobat lintas. Baik, saya rasa cukup. Sampai jumpa di kegiatan lintas berikutnya. Eh, Senior-senior kita yang lain juga akan terus kita sajikan dan juga kegiatan-kegiatan literasi komunitas lintas di bulan Desember ini lumayan banyak loh. Nantilah saya spill ya, nggak di sini. Oke. Jadi, untuk apa supaya sobat lintas tidak ketinggalan, follow akun media-media sosialnya lintas biar tahu kegiatan lintas di hari-hari mendatang. Di kita punya IG komunitas underline lintas, di Facebook namanya komunitas lintas, dan di YouTube-nya dengan nama sorry, lintas dalam kurung literasi tanpa batas. eh, Channelnya di @literasi underline tanpa underline batas 17 gitu ya, sobat-sobat lintas. Subscribe kanal YouTube, dan follow akun akun media sosial komunitas lintas. Saya akhiri BBF kali ini dengan mengucapkan salam literasi. literasi.